untuk-Mu, Tuhan. Apa yang bisa kami banggakan dalam hidup ini kalau semuanya datangnya daripada-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami genggam apapun terlalu erat dalam hidup ini. Biar kami tidak mempertahankan hidup kami karena kami tahu kepada siapa kami percayakan hidup kami. Tuhan, 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 Tuhan. Pribadi paling manis, pribadi yang paling kami cintai, pribadi satu-satunya yang selalu menjadi harapan kami saat tidak ada siapapun yang kami bisa harapkan. Bukankah berkali-kali Engkau menolong? Bukankah berkali-kali Kau tunjukkan kasih setia-Mu? Tuhan, Tuhan, buat kami merasa dicintai oleh Engkau. Biar hati kami merasa dicintai oleh Engkau. Bukan hanya secara teori, secara pikiran kami tahu bahwa Engkau cinta semua orang manusia. Tapi biar hati kami sungguh merasa dicintai oleh Engkau. Sampai itu dalam hati kami dan membuat hati kami firm dengan Engkau, Tuhan. Dan saat hati kami firm dengan Engkau, bukankah kami tidak akan takut kehilangan apapun? Karena satu yang kami takut kehilangan cuma Engkau yang kami takut kehilangan. Seperti kata Daud berkata, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Bukankah itu harus jadi ketakutan terbesar kami? Bukankah maka kehilangan orang yang kami cintai bukan karena apapun, tapi karena kami takut kehilangan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya kepunyaan kami yang paling berharga. Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih sudah memperkenalkan kami pada pribadi paling luar biasa, pribadi paling manis, pribadi paling indah dalam dunia ini, pribadi paling romantis dalam dunia ini. Dan buat kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bahwa Tuhan, hari ini ibadah kami ke hadapan-Mu. Bapa, bicara buat setiap kami. Bicara buat hati kami masing-masing, Tuhan. Bisikkan ke telinga kami, ke telinga hati kami masing-masing. Apapun yang kami butuhkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Thank you Tuhan untuk bungkus setiap firman-Mu, biar semuanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan, amin. 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 Silakan duduk saudara, shalom. Saudara, tahukah saudara bahwa penting untuk merasa dicintai oleh Tuhan? Kadang ya, kita ini secara teori tahu, oh Tuhan cinta semua orang manusia. Tapi kita gak benar-benar merasakan dalam hati kita bahwa Tuhan specifically sayang kita satu persatu. Saudara, orang biasanya itu kalau insecure, obatnya cuma satu kok, merasa dicintai. Obatnya cuma satu kok, merasa diterima. Dan kadang kita nggak benar-benar merasa dicintai oleh Tuhan. Kadang kita ngerasa Tuhan lebih cinta dia, buktinya dia udah ngelakuin dosa, tapi tetap kok Tuhan anugerahi. Aku kok seakan-akan hidupku susah terus. Saudara, dan kadang kita ngerasa Tuhan lebih sayang si A, si B, si C, dan kita nggak ngerasa dicintai sama Tuhan. Padahal Tuhan cinta kita begitu rupa. Tuhan sayang sama kita. Setiap kita adalah dunia bagi Tuhan. Setiap kita adalah dunia bagi Tuhan. Mama saya adalah dunia bagi saya. Papa saya adalah dunia bagi saya. Keluarga saya adalah dunia bagi saya. Anak saya, suami saya adalah dunia bagi saya. Tuhan juga sama. Saudara adalah dunianya Tuhan. Meskipun ada banyak orang yang Tuhan sayang. Saya sayang sama suami saya cinta sama anak saya sayang sama semuanya. Tapi semuanya adalah dunia bagi saya. Dunia kecil bagi saya. Saudara, you mean the world to God. Engkau berarti dunianya Tuhan. Dan saudara, izinkan hatimu merasa dicintai oleh Tuhan. Karena itu penting saudara. Gak banyak orang merasa dicintai oleh Tuhan. Gak banyak orang merasa bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita. Kalau engkau tahu Tuhan itu sayang sama saudara, saudara gak akan takut kehilangan apapun. Karena saudara tahu saudara aman bersama dengan Tuhan. Dulu saudara, kalau sama engkong saya selalu ngerasa aman kalau saya ada di dekat engkong saya, saudara. Apapun itu. Saya selalu ngerasa engkong saya itu akan selalu punya solusi untuk apapun yang saya hadapi. Satu waktu kami lagi ada KKR besar di Monas, saudara. Dan hari itu
500.000 orang. Dan hari itu semua orang dibagiin sembako, bagiin roti gratis. Sembako tebus murah tapi roti gratis. Dan saat sekerumun banyak orang datang dan mereka berebut ngambil roti, saudara. Itu udah masak banyak sekali sampai TNI, tentara, polisi udah gak berdaya. Mereka marah, mereka bilang kami mau rotinya, kasih kami roti. Dan mereka jarah itu rotinya, saudara. Mereka balikin mejanya, mereka jarah. Hari itu, saudara, saya bersama dengan engkong saya masih kecil waktu itu. Saya bersama dengan engkong saya, dan kemudian jujur saudara, sebagai seorang Stefani kecil hari itu saya gak khawatir. Kenapa? Saya sangat percaya, saya selalu merasa sangat aman kalau bersama dengan engkong saya. Saya tahu bahwa engkong saya akan punya solusi, meskipun saya juga gak tahu apa, tapi saya tenang aja karena ada engkong saya bersama dengan saya. Dan hari itu, singkat cerita engkong saya doa, Tuhan ini harus gimana? Tuhan bilang, kamu naik motor, pergi ke sana. Engkong saya dibonceng sama preman, pergi ke sana. Begitu engkong saya sampai di sana, engkong saya naik ke atas meja dan engkong saya bilang sama semuanya tenang, semuanya pasti kebagian. Nah kebetulan waktu itu tuh pas tahun 2000 berapa gitu, di zaman Pak Harto tuh baru meninggal. Jadi lagi heboh Pak Harto meninggal. Spanduknya di mana-mana, enak zamanku toh, itu kan zaman dulu ya saudara. Kalau saudara sudah berumur, saudara ingat zaman itu. Jadi spanduknya di mana-mana, orang familiar dengan muka Pak Harto. Dan kebetulan muka engkong saya tuh mirip banget sama Pak Harto. Jadi saat hari itu semua masa menjarah dan semuanya, engkong saya naik ke atas meja dan semua engkong saya bilang, semua tenang, semua pasti kebagian. Tiba-tiba semua orang melihat ke engkong saya dan semua orang tercengang. Pak Harto hidup lagi katanya saudara. Hari itu tiba-tiba semua tenang karena semua kira Pak Harto, titisan Pak Harto muncul untuk menyuruh semuanya tenang. Semua tenang, semuanya tertib dan masalah terselesaikan. Tapi saya tahu saudara, saya rasa aman kalau ada dekat dengan engkong saya. Harusnya ya saudara ya, kita pun punya rasa aman saat kita dekat dengan Tuhan. Saat kita ada bersama dengan Tuhan, kita akan rasakan aman. Mau ada masalah badai sebesar apapun, kita tahu kita aman sama Tuhan. Saya kalau pergi pelayaran sama engkong saya, mau gak ada makanan, mau pergi ke pelosok yang paling dalam, saya gak khawatir. Karena saya tahu saya aman bersama dengan engkong saya. Dia sayang sama saya dan dia memikirkan yang terbaik buat saya tinggal ikut. Sesimpel itu jalan sama Tuhan, saudara. Kalau saudara kenal siapa Tuhan yang kau sembah, kau akan merasa aman dengan Tuhan. Dan saat engkau merasa aman dengan Tuhan, engkau tahu karena engkau tahu engkau dicintai oleh Tuhan. Semua keputusan yang Dia ambilkan untuk hidupmu, semua didasari akan kasihnya dan cintanya, bukan karena maksud buruk dan tujuan buruk, saudara. Miliki rasa dicintai oleh Tuhan dan rasa aman ada bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, kita mau belajar tentang yang namanya God first. Mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kalau engkau tahu engkau dicintai oleh Tuhan, engkau punya rasa dicintai oleh Tuhan, maka engkau akan dengan otomatis, engkau akan balas mencintai Tuhan juga kok. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mempesona. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menakjubkan. Dan gak ada pribadi di dunia ini yang lebih mempesona dibandingkan pribadi Yesus kita, Tuhan kita. Jadi mustahil kalau saudara merasa dicintai sama Tuhan dan saudara gak cinta balik sama Tuhan. Itu mustahil. Karena kalau saudara merasa dicintai oleh Tuhan, otomatis dari hatimu engkau akan cinta balik sama Tuhan. Dan engkau akan mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. God first. Hari ini kita mau buka dulu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata seperti ini, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan minta kita untuk mengutamakan Tuhan, itu bukan buat Tuhan, tapi buat kita. Karena Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan rindu untuk kita menikmati semua yang terbaik, baik itu di surga nanti maupun di dunia, meskipun prioritasnya adalah yang di surga dulu. Karena di surga kekal, di dunia singkat. Sehebat-hebatnya orang hidup berapa tahun sih? 100 tahun? 150 tahun? Di surga kita kekal, saudara. Kekal tuh apa sih? Jutaan, triliunan tahun, gak ada habisnya. Kita akan menikmati semua keindahan surga. Jadi buat Tuhan,
pasti prioritasnya adalah surga dulu. Kekekalan dulu, kalaupun kita istilahnya harus menderita di dunia demi mendapatkan surga, gak apa-apa. Tapi Tuhan pun pengen kita menikmati hidup di dunia ini. Tuhan pun pengen kita menikmati nantinya surga, tapi juga menikmati dunia ini. Hidup di dunia maksudnya, bukan yang dunia tawarkan. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat fokus kita ke Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu apa sih? Everything. Keluarga kita. Saat engkau taruh Tuhan jadi center dalam keluargamu, Tuhan akan beresin keluargamu. Saat engkau taruh Tuhan jadi center dalam pekerjaanmu, Tuhan akan beresin pekerjaanmu. Saudara, in everything, taruh Tuhan sebagai center dalam hidupmu. Saya punya contoh, saudara. Hari ini saya bawa jaket, blazer. Saya pakai dulu. Saudara, jaketnya bagus, saya suka sama jaketnya. Mahal jaketnya. Tapi sebagus-bagusnya jaket ini, kalau saya taruh kancing ke 1, 2, 3. Ke kancing yang pertama. Bentar, saudara. Nah, bagus nggak, saudara? Enggak. Sebagus-bagusnya jaket ini, sekeren-kerennya jaket ini, kalau tidak ditaruh, diposisikan pada tempatnya yang seharusnya seperti desain awalnya, maka nggak akan bagus. Saudara, inilah contoh saat engkau taruh prioritas hidupmu yang salah. Engkau taruh jadi yang terutama dalam hidupmu. Saat engkau izinkan harta memimpin nahkoda hidupmu. Saat engkau izinkan ego perasaanmu menjadi nahkoda hidupmu. Engkau taruh itu jadi yang paling utama dalam hidup, yang paling penting. Yang paling terutama, engkau apapun kau akan disetir sama harta. Kalau engkau taruh perasaanmu di yang paling terutama dalam hidupmu, engkau akan disetir sama yang namanya perasaan. Apapun yang kau taruh di paling utama, hidupmu, arah hidupmu akan selalu ke sana. Dan kalau itu sama seperti jaket ini, saudara, kalau saya taruh kancing ketiga di kancing yang pertama, lubang ketiga di kancing yang pertama, berantakan. Cepat atau lambat, saat engkau taruh prioritas hidupmu yang utama salah, cepat atau lambat, hidupmu akan berantakan. Tapi sebaliknya, saudara, saat jaket ini saya taruh pada tempatnya. Kancing 1, saya taruh di kancing yang pertama. Saya taruh Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup saya. Jadi center dalam segala yang saya lakukan. Saat saya taruh itu pada tempatnya, maka jaket ini berfungsi pada seharusnya. Dan bukan hanya itu, sisanya aspek yang lainnya akan ada pada tempatnya masing-masing. Put God first and everything else will fall into their proper places. Saat engkau taruh Tuhan di tempat yang terutama, nanti sisanya semuanya akan mengikuti, saudara. Nanti percayalah, keluargamu akan Tuhan bereskan. Percayalah, pekerjaanmu akan Tuhan bereskan. Taruh Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Nanti yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Taruh dulu satu nih, Tuhan yang terutama. Prioritas kita selamanya adalah Tuhan. Dan Tuhan bukan pelayanan, selalu saya katakan ini. Pelayanan bukan Tuhan, dan Tuhan bukan pelayanan. Jangan samakan pelayanan dan Tuhan. Pelayanan untuk Tuhan, tapi pelayanan bukan Tuhan. Tapi taruh Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini. Saya ceritakan kisah yang sudah populer, saya nggak buka supaya mengirit waktu. Saudara, tentang janda Sarfat. Yang hari itu Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke daerah Sarfat. Dan Tuhan berkata, kamu pergi ke sana, aku sudah perintahkan seorang janda untuk menyiapkan roti dan minum untukmu. Dan hari itu Elia berkata, oke, aku jalan, dia ketemu seorang janda di Sarfat seperti firman Tuhan yang Tuhan katakan. Dan hari itu dia bilang sama janda Sarfat ini, kasih aku roti, kasih aku minum. Janda ini bilang, aku cuma punya 1 tepung, 1 genggam terakhir yang aku punya. Dan setelah itu ini untuk aku dan anakku, setelah aku bikin roti, aku akan makan dan aku akan mati.
Tapi hari itu Elia berkata, kasih dulu untuk kepentingan Tuhan. Kasih dulu untuk seorang hamba Tuhan. Nanti Tuhan akan berlipat kali gandakan apa yang kamu tabur. Dan hari itu saudara, janda Sarfat ini meletakkan korban 1 genggam tepungnya itu. Saudara tahu kalau orang dalam masa kelaparan saudara, bahkan uang gak berharga. Bahkan lebih berharga makanan, lebih berharga air daripada uang saudara. Karena udah saking desperate-nya gak bisa makan. Tapi hari itu satu-satunya yang menjadi miliknya yang dia genggam. Dia letakkan, dia let go. Tapi saat dia mengutamakan kepentingan Tuhan, apa yang terjadi? Singkat cerita kita buka aja di ayat yang terakhirnya saudara. Di 1 Raja-Raja, sebentar. 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 15 ayat 15 sampai 16. 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ini hasilnya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, hari itu apa yang terjadi saat dia meletakkan 1 genggam tepung terakhir yang dia punya? Tuhan siapkan yang jauh lebih besar daripada yang dia letakkan di hadapan Tuhan. Saudara, kadang Tuhan minta titik terakhir dalam hidup kita. Pengharapan terakhir dalam hidup kita. Cita-cita terakhir dalam hidup kita. Uang terakhir dalam hidup kita. Kita bahkan bilang buat aku aja gak cukup. Buat keluarga aku aja gak cukup. Kok Tuhan minta sih? Tapi saat kita letakkan dan utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gak selalu tentang seperti cerita ini saudara. Kadang kita berpikir Tuhan kayak investasi. Oh, aku kasih 1 genggam tepung, Tuhan akan kembalikan 1 gentong. Kita pengennya Tuhan kayak investasi, dan saat Tuhan tidak kembalikan, kita marah. Tapi hari ini saya mau bilang, utamakan Tuhan dalam hidupmu, bukan tentang hasil, tapi tentang mencintai Dia, dan memberikan yang terbaik buat Dia. Saudara, kalau mau tahu apa artinya korban, tanyakan kepada Maria, yang hari itu memecahkan buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal. Dia curahkan di kaki Tuhan. Dan hari itu dia persembahkan dengan tangisan air mata sebuah buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal. Dia gak berharap minyak itu kembali ke dia kok. Dan bahkan sampai akhir ceritanya minyak itu gak kembali ke dia kok. Tapi dia dapatkan yang jauh lebih dari itu. Tertulis dalam firman Tuhan, Yesus berkata, kemanapun Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, kisah ini, nama Maria akan selalu didengar dan akan diceritakan dimanapun. Saudara, kadang saat kita meletakkan korban, saat ada sesuatu yang Tuhan minta dari hidup kita, percayalah semua yang kita letakkan itu gak akan kembali sia-sia saudara. Saudara, makanya kenapa kalau orang nanam benih, gak ada upacara pemakaman, betul? Ada lihat petani upacara pemakaman nanam benih. Begitu nanam benih, kita semua bersedih karena benih itu sudah hilang di bawah tanah. Enggak. Karena mereka tahu benih itu suatu waktu akan tumbuh dan akan menghasilkan sesuatu yang indah. Mungkin gak kembali seperti benih lagi, tapi bahkan akan kembali untuk jadi sesuatu yang jauh lebih indah dari hanya sekedar benih. Itu juga saat kita meletakkan korban di hadapan Tuhan. Kita tahu korban yang kita letakkan itu gak akan kembali sia-sia. Apapun bentuk bunganya nanti, apapun bentuk buahnya nanti, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah menabur, menanamkan, menabur benih dan mengutamakan Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita baca sebuah firman Tuhan. Inilah contoh seorang rasul yang mengutamakan Tuhan dan menaruh Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hidupnya. Filipi 1 ayat 18 sampai 22.
Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bayangin, Paulus bersukacita saat ini ditulis saat dia sedang ada dalam penjara. Kitab ini, ayat ini ditulis saat Paulus sedang ada di tengah penjara yang seharusnya orang normal akan berkata itulah momen kamu meratapi hidup. Tapi Paulus justru bersukacita di sana. Dan dia tulis dalam firman Tuhan, aku gak peduli bagaimanapun caranya, yang penting Kristus diberitakan. Ayat selanjutnya, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat yang ke-20 kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya bacakan ayat yang terakhir. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya merasakan hati Paulus yang hari itu sampai begitu dalam. Saudara kalau baca firman Tuhan ya saudara. Saudara kalau benar-benar renungkan, saudara akan tercengang-cengang. Karena apa yang ditulis firman Tuhan, itu bukan mereka tiru dari orang lain. Kita sekarang khotbah, kita ngambil intisari dari firman Tuhan. Tapi hari itu, inspirasinya adalah Roh Kudus. Inspirasinya adalah pengalaman hidup antara mereka dengan Tuhan, betapa originalnya itu saudara. Waktu hari itu Daud tulis, Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu. Emang dapat inspirasi dari mana? Kita sekarang kalau nulis lagu bisa dapat inspirasi dari lagu lain. Lagu rohani lain, oh ya ini bagus ya ditambah kembangin dikit. Makanya semua lagu tentang menyembah Tuhan banyak sekali. Kalau saya bilang lagu tentang bersyukur, gak tahu WL-nya nyanyiin yang mana, banyak banget lagu bersyukur. Karena inspirasinya namanya manusia ya. Kita inspirasinya tetap biar gimana pun amati, tiru, modifikasi. Tapi yang firman Tuhan tulis, mereka inspirasinya Roh Kudus original saudara. Bayangkan sesuatu yang mengalir dari hati yang begitu dalam yang mereka gak bisa bendung. Sampai mereka bilang aku harus tulis ini sebagai sebuah buku. Karena yang aku rasakan ini terlalu nyata. Karena yang aku rasakan pengalaman dengan Tuhan ini sangat nyata. Aku gak bisa tahan. Sampai saudara punya pengalaman dengan Tuhan seperti itu. Itulah sesuatu yang dahsyat. Sampai engkau alami sesuatu dengan Tuhan dan kau berkata, yang aku alami dengan Tuhan ini terlalu nyata. Aku gak bisa simpan ini sendirian. Aku harus ceritakan, saksikan itu ke teman-temanku, ke saudara-saudaraku, ke semuanya. Karena yang aku alami ini terlalu nyata. Aku tahu ini Tuhan. Dan aku alami Tuhan dengan ajaib, dengan dahsyat. Dan inspirasinya hari itu Paulus berkata, aku bahkan gak peduli Kristus diberitakan dengan cara apa, lewat hidupku atau lewat matiku, it's okay. Yang penting Kristus diberitakan, fokusnya, matanya hari itu tertuju hanya pada Yesus. Berapa banyak orang yang berkata, Tuhan buat aku jadi kaya raya, supaya namamu dipermuliakan. Tuhan buat aku sukses, supaya namamu dipermuliakan. Buat aku berhasil, supaya namamu dipermuliakan. Hari ini pertanyaan saya, what if? Kemudian Tuhan berkata, nak, namaku lebih dipermuliakan saat engkau mungkin belum sukses, tapi engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Nak, namaku lebih dipermuliakan saat engkau hidup pas-pasan, tapi engkau tetap memberikan dengan hatimu, menabur dengan sukacita. What if? Tuhan berkata, nak, tahukah engkau namaku lebih dipermuliakan saat engkau menghadapi badai dalam hidupmu dan engkau tetap mengucap syukur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Ada orang yang sakit berkata, Tuhan sembuhkan aku supaya namamu dipermuliakan. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan tanya sama kita, nak, namaku lebih dipermuliakan kalau bahkan engkau tetap sakit, tapi engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi engkau justru bersuka cita
Karena engkau tahu Tuhan sedang merancangkan yang terbaik, kalaupun akhirnya engkau meninggal dengan cara mati, dengan cara sakit seperti ini. Tetap dengan ucapan syukur dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Saudara, banyak orang ingin berhasil dengan alasan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sedikit yang seperti Paulus, bahkan berkata, kalaupun aku harus gagal, aku gak menanggung malu kok. Karena nama Tuhan dipermuliakan di sana. Kalaupun aku harus mati, aku gak menanggung malu. Karena nama Tuhan dipermuliakan di sana. Kebanggaan dan apa yang aku malukan dalam hidup, itu bukan tentang produknya. Tapi tentang apakah nama Tuhan dipermuliakan di sana atau tidak. Boleh saya kasih contoh hari ini, boleh minta 3 orang yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Hari ini saya mau kasih sebuah peragaan, saudara. Dengan Kak siapa? Kak Feni. Ya, Kak siapa? Ica. Satu lagi, Kak siapa? Joel. Nah, ini mereka bertiga akan main sebuah game sederhana, saudara. Gamesnya adalah Joel aja yang sendirian, yang cowok sendirian, yang paling ganteng di sini. Boleh pegang gelas ini? Nah, jadi saudara, main gamesnya adalah Joel ini harus pegang gelasnya. Dan nanti akan saya isi gelasnya dengan air sampai penuh. Dan nanti Kak Ica dan Kak Fani akan berusaha untuk menghalangi Joel dan berusaha untuk mendistraksi Joel supaya Joel ini airnya tumpah. Kalau Joel airnya nggak tumpah, Joel menang. Kalau airnya tumpah, Feli dan Ica, maaf ganti nama orang. Feli dan Ica yang akan menang. Jadi hari ini kita akan main game, ngerti ya? Oke. Nah, udah tumpah, belum apa-apa udah tumpah. Kepenuhan. Kepenuhan. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong saudara buat yang jadi volunteer hari ini. Oke. Siap ya Kak Joel? Siap. Oke, 1, 2, 3 silakan. Didistraksi bukan joget di depannya, didistraksi. Digangguin. Jangan main gaple di depannya tuh. Apa yang terdistraksi? Oke, Joel yang menang. Kasih tepuk tangan dulu buat Joel. Karena kalian sudah maju ke depan membantu saya hari ini. Ini ada 3 kaos terakhir. Karena ini ibadah terakhir. Dah, bagi-bagi aja. Terserah ukurannya salah juga kasih ke orang lain. Saudara, kenapa hari ini saya lakukan peragaan ini? Saya tuang dulu karena saya nggak mau tumpah, saudara. Bentar. Kenapa saya lakukan peragaan ini, saudara? Karena seperti inilah saat kita fokus sama Tuhan. Saat kita fokus sama Tuhan dan kita fokus sama gelas ini, mau ada distraksi di depan kita seperti apapun, kita nggak akan pusing. Mau ada distraksi yang mengganggu kita seperti apapun, kita nggak akan pusing. Mau ada orang yang ngomongin, lihat itu kacamata kamu miring, lihat itu kamu matanya sipit sebelah, kamu ini, kita nggak akan terdistraksi. Karena fokus kita adalah ke gelas ini. Kalau fokus kita ke Tuhan, saudara, apapun boleh terjadi di sekeliling kita. Kita nggak akan mudah terdistraksi oleh apapun. Boleh tampilkan more Jesus. Saat ada Tuhan, more Jesus dalam hidup kita. Saat Tuhan jadi yang terutama dalam hidup kita. Maka less drama, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak kurang kerjaan. Biasanya orang yang berdrama ini adalah orang yang kurang sibuk, saudara. Jadi karena kurang sibuk, nyari kerjaan lain, nyari masalah. Nyari kesibukan, cari-cari. Less drama saat engkau Yesus jadi begitu terutama dalam hidupmu. Kalau fokusmu ke Tuhan, kau akan less drama. Less selfishness, less complaining, less bitterness, less gossip. Ibu-ibu tercinta. Less pride, less anger, and less me.
Saudara, saat Yesus jadi yang terutama dalam hidupmu, saat fokusmu adalah ke Yesus, maka semuanya yang kedaginganmu akan mulai turun dan mulai semakin sedikit, dan semakin sedikit. Karena yang engkau fokuskan adalah pada pribadinya. Kau fokus sama pribadi Tuhan. Kau gak punya waktu ngurusin yang lain. Hatimu sudah terlalu penuh sama Yesus. Hatimu sudah penuh sama Yesus, gak punya ruang lagi untuk yang lain. Kau gak punya ruang untuk ngeributin hal-hal gak penting. Karena engkau punya satu fokus, yaitu Yesus. Saat Yesus jadi yang terutama dan jadi fokus dalam hidup kita, saudara, percayalah, justru engkau akan menikmati hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Satu waktu saya pernah diajak sama teman saya, sama tante saya, pergi makan di Semarang, saudara. Saya makan di Semarang dan ditawarin sama tante saya, kamu mau makan warung soto di pinggir jalan atau mau makan steak bintang 5 mahal di hotel? Tapi kalau makan warung soto, kita akan pergi dengan seorang hamba Tuhan, pendeta yang saya ngefans banget, yang saya mengidolakan banget. Waduh, saya benar-benar seneng dan ngefans banget, terkagum-kagum lah sama seorang hamba Tuhan ini. Tapi kalau makan steak, enak, tapi kamu akan makan sama orang lain, ya sama teman-teman yang lain lah. Hari itu saudara gak perlu pikir panjang, saya langsung bilang, makan soto. Gak peduli makannya di mana, dengan siapa itu yang penting. Hari itu saudara, saya makan soto dengan begitu tidak terasa sotonya rasanya apa, saya udah gak peduli lagi. Tapi mata saya sudah begitu kesemsem, begitu terpesona dengan seorang hamba Tuhan yang saya idolakan. Saya cuma ngeliatin dia ngomong apa, dia sharing apa, sharing firman, saya cuma terpesona. Saya cuma dalam hati nyanyi, kemesraan ini, mana ibu-ibu? Janganlah cepat berlalu. Saya coba bilang, aduh, betapa sebuah indahnya ya meskipun makan soto pinggir jalan. Tapi saat kita menikmati dengan siapanya, itulah yang akan membuat jadi perjalanan yang begitu indah. Saudara, kalau engkau jalani, engkau terpesona sama Tuhan, fokusmu sama Tuhan, maka engkau mau makan soto, makan bakso pinggir jalan, kau mau alami hidup yang mungkin dengan perjuangan, susah-susah dan sebagainya, engkau akan nikmati bersama dengan Tuhan. Lihat Paulus, di tengah penjara pun dia berkata, aku bersuka cita. Karena dia tahu sukacitanya tidak didasarkan pada keadaan, tapi dia tahu betul Tuhannya begitu mencintai dia. Yesusnya begitu, Kristusnya begitu menyayangi dia. Sukacitanya didasarkan pada Tuhan dan bukan pada keadaan. Saudara, kalau hidupmu didasarkan pada keadaan, sukacitamu akan dengan sangat mudah dicuri oleh iblis. Makanya happy dan sukacita itu beda. Sukacita itu saat kita suka dengan hidup yang Tuhan berikan ke kita. Berapa banyak orang benci dengan hidupnya sendiri. Tapi saat kita bilang, aku bersukacita karena aku mencintai dan aku menyukai hidup yang Tuhan berikan. Karena bad newsnya adalah kita gak akan pernah bisa tukar hidup sama orang lain, saudara. Itu cuma di film, itu cuma di TV doang. Kenyataannya kita gak pernah bisa tukar hidup dengan orang lain. Jadi hidup yang kita sudah terjebak dalam tubuh ini sekarang dan selamanya, bersukacitalah dan berusaha cintailah hidup yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah berikan kehidupan yang terbaik buat setiap kita. Dan hari ini saya mau cerita, saudara. Satu waktu, papa saya ini kan ada di dalam penjara. Papa saya ada di dalam penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan satu hari papa saya ini berkali-kali bilang ke engkong saya, Pak, aku mau keluar dari penjara, tapi aku butuh uang segini. Kata orangnya, aku harus bayar segini untuk aku bisa keluar dari penjara. Salah satu cita-cita terbesar engkong saya di akhir hidupnya adalah melihat papa saya keluar dari dalam penjara. Salah satu doa terakhir dari emak saya adalah emak saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cuma pengen ngelihat Samuel bebas keluar dari penjara sebelum aku mati. Itu jadi cita-cita seorang orang tua yang mencintai anaknya begitu rupa. Dan hari itu berkali-kali papa saya bilang sama engkong saya, Pak, aku bisa bebas, tapi harus bayar segini. Pak, engkong saya keluarkan, engkong saya usahakan bagaimanapun caranya. Berkali-kali bahkan pernah sampai kami gak bisa bayar uang listrik. Karena hari itu engkong saya transfer semuanya buat papa saya, tapi ditipu.
dan sebagainya. Satu waktu, papa saya bilang ke engkong saya, "Pak, kali ini beneran aku akan bebas tanggal segini. Tanggal segini aku akan bebas." Wah, engkong saya happy, engkong saya sukacita. Engkong saya benar-benar bersukacita dan bilang, "Oke Nang, apa yang harus kita siapkan?" Dan papa saya bilang, "Uang sekian, Pak." Dan kemudian engkong saya berjuang untuk siapkan uangnya, dikuras semua uangnya. Yang perlu disiapkan semuanya, ditransfer semuanya ke papa saya. Dan hari itu papa saya bilang, "Pak, aku pasti bebas, Pak. Ini udah bener kok, ini semuanya udah clear, udah beres, aku pasti bebas." Dan hari itu papa saya, engkong saya siapkan semua yang terbaik. Wah, emak saya jadi emak tersibuk di dunia. Semua barang-barang diberesin, gak boleh ada debu sedikit pun. Kamar disiapkan yang terbaik buat papa saya. Spray diganti, semua disiapin, dimasakin semua yang terenak buat papa saya. Emak saya masakin babi kecap, masakin namanya kentang lapis, masakin namanya ribs ikan. Saudara gak tahu kan ikan ada ribsnya. Emak saya punya masakan ribs ikan, saudara. Ikan ada ribsnya, saudara. Dimasakin sama emak saya dan semua makanan yang terenak. Dan hari itu saudara, pagi-pagi saat hari itu harusnya papa saya keluar. Ditelepon sama papa saya. "Pak, jam segini aku keluar ya." "Iya Nang," kata engkong saya. "Kita udah siapin semuanya. Kita udah siap menyambut kamu pulang ke rumah." Wah, saya senang sekali saudara. Tapi hari itu, berapa jam kemudian, tiba-tiba papa telepon lagi. Dan papa bilang, "Pak, sorry, ternyata aku ditipu lagi. Dan aku gak jadi bisa keluar dari dalam penjara." Hari itu saudara, saya lihat jelas tatapan mata engkong saya dengan kekecewaan. Saya tahu pasti, engkong saya kecewa berat. Semua habis-habisan untuk menolong, untuk membantu membuat papa saya keluar dari dalam penjara. Tapi hari itu saya ingat engkong saya dengan dengar telepon itu. Engkong saya bilang ke papa saya, "Nang, Tuhan baik. Tuhan tetap baik. Ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik." Teleponnya ditutup. Engkong saya nengadah ke langit. Dan engkong saya bilang, "Tuhan, terima kasih. Engkau baik." Hari itu saudara, mungkin orang boleh berkata engkong saya kalah. Mungkin orang boleh berkata engkong saya gagal. Tapi ada satu hal yang engkong saya gak gagal. Memuliakan nama Tuhan. Bahkan di tengah kegagalan dan kekalahan terdalam dalam hidupnya saudara. Hari itu engkong saya mungkin kalah. Orang boleh bilang engkong saya ketipu. Engkong saya salah ngambil langkah. Tapi hari itu yang saya tahu, engkong saya memenangkan cucunya. Yang hari itu melihat dengan mata kepala sendiri. Dan saya bilang ini akan terukir selamanya dalam hati saya. Setiap kali saya ngadapin masalah, saya cuma bilang, "Tuhan, saya ingat kejadian itu dengan begitu jelas dalam rekaman otak saya." Saya selalu bilang, "Tuhan, kalau engkau aja menghadapi yang segitu mengecewakannya, masih bisa berkata engkau Tuhan yang baik. Masakan aku selemah ini? Untuk hal-hal sederhana, untuk hal-hal simpel, aku akan tetap berkata engkau adalah Tuhan yang baik." Apapun yang kita hadapi, tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Sometimes we win by losing, saudara. Ada kalanya kita memuliakan nama Tuhan saat justru kita kalah. Sometimes we win by losing. Saat justru di kegagalan terdalam dan terbesar kita. Tahukah engkau? Itulah kesempatan terbesar dalam hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Saat justru di kekalahan terbesar dalam hidupmu. Itulah kesempatan terbuka lebar untuk engkau memuliakan nama Tuhan di sana. Karena justru saat kekalahan itulah, saat kita memuliakan nama Tuhan, itulah jadi kemuliaan bagi nama Kristus Tuhan kita. Saat hari ini mungkin kau ngalamin hal yang gak enak dalam hidupmu. Hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Saya cuma mau bilang jangan fokus pada apa yang kau alaminya. Tapi fokus dengan gimana caranya engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Di tengah sakitmu yang mungkin semakin hari semakin parah. Di tengah sakitmu yang mungkin yang semakin hari semakin tidak berdaya. Tapi bisakah engkau memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kau hadapi. Saya masih ingat di akhir hidup engkong saya sakit saudara. Di akhir hidup engkong saya sakit. Dan hari itu engkong saya sakit gak bisa, jadi dia ada penyumbatan di otaknya. Dan kemudian engkong saya gak bisa ngomong dengan jelas. Setiap kali engkong saya mau ngomong apa, keluarnya apa, engkong saya gak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi yang saya lihat saudara,
Bahkan di tengah engkong saya sakit. Orang menghujat katanya hamba Tuhan besar. Tapi akhir hidupnya lihat dia sakit. Engkong saya gak pernah ngeluh sedikit pun. Engkong saya cuma setiap malam. Yang saya ingat saudara, setiap malam engkong saya akan duduk sepanjang malam. Engkong saya akan berdoa sampai berkali-kali jatuh dari kasur. Engkong saya akan berdoa dan engkong saya akan berdoa. Engkong saya akan tunggu Tuhan. Dan setiap kata yang dia ucapkan, dia cuma bisa mengucapkan, haleluya, terima kasih Tuhan, engkau baik, engkau baik. Di titik sakitnya saudara mungkin, kalau saya jadi engkong saya akan bilang, Tuhan, aku berikan seumur hidupku buat engkau. Masa di akhir hidupku aku sakit? Masa di akhir hidupku justru engkau izinkan kesakitan terjadi? Tapi hari itu, dari mungkin orang bilang kesakitan terdalam dari hidup engkong saya, justru saya lihat nama Tuhan dipermuliakan. Tapi justru saya lihat sebuah fondasi iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Bahkan di akhir hidupnya, berkali-kali engkong saya hampir meninggal. Udah nafasnya udah gak ada, detuk jantungnya udah gak ada. Sama dokter harus dijenyut jantung lagi, dibangunin lagi. Tiba-tiba bangun lagi. Dan kong saya begitu melek. Loh, kok gak jadi pulang? Aku pengen pulang ke surga. Tapi hari itu saya melihat contoh, figur, role model, teladan. Bagaimana bahkan di titik terendah sekalipun nama Tuhan tetap dipermuliakan. Hari ini saya mau berkata buat saudara semuanya. Bisakah bahkan di titik terendahmu sekalipun. Mungkin semua orang mau ada di titik tertinggi. Tapi kalau engkau Tuhan izinkan kau hari ini ada di titik terendah. Maukah engkau tetap fokus pada Tuhan. Dan mencari titik di mana engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Bahkan di titik terendahmu sekalipun bersuka cita. Bahkan di titik terendah dari hidup kita. Saudara, itu yang membuat saya menjalani apapun. Saya tetap mengucap syukur. Saya pernah lewati saat papa saya berusaha untuk bunuh diri. Di telepon, papa saya bilang, El, titip engkong ya, kamu harus jadi anak yang hebat. Kamu harus jadi anak yang pintar. Saya tanya, kenapa Pak? Mungkin ini terakhir kalinya kamu dengar suara papa. Karena habis ini papa akan bunuh diri. Dan ini terakhir kalinya kamu akan bisa ngobrol sama papa. Hari itu saudara, saya nangis sebagai anak perempuan. Satu-satunya saya teriak sama papa saya, Pak jangan, aku masih butuh papa. Kami sayang banget sama papa. Please Pak, kita bisa mulai semuanya dari awal. Hari itu semua kata-kata saya seakan-akan mubazir. Dan papa saya tetap mencoba untuk bunuh diri. Hari itu bapak saya coba minum Panadol 2 strip. Bapak saya minum Pertamax. Bapak saya minum racun tikus. Bapak saya minum Baiklin. Yang paling mematikan adalah racun tikus, saudara. Waktu minum Panadol tidur beberapa hari kayak pingsan. Waktu minum Pertamax ususnya kayak kebakar. Jadi itu kayak maaf buang air besar darah semuanya. Waktu minum Baiklin gak terlalu gimana banget. Tapi waktu minum racun tikus itu semua cairan tubuhnya keluar kayak dibikin dehidrasi. Karena tikus kalau mati kan dibikin dehidrasi sampai kering. Hari itu saudara papa saya muntah darah. Papa saya ngeluarin semua cairan dari semua tubuhnya. Tapi yang saya ingat hari itu. Yang saya cuma ingat adalah kisah pengalaman engkong saya. Contoh engkong saya yang setiap menghadapi masalah di titik terendah. Dia tetap percaya sama Tuhan. Saya tutup pintu kamar. Saya kunci pintu kamar, saya ambil gitar, saya nyanyi, nangis sama Tuhan. Tiba-tiba ada kekuatan di hati saya yang berkata, Tuhan, kalaupun papaku harus meninggal dengan cara yang seperti ini. Kalaupun akhir cerita dari keluargaku berakhir dengan cara yang seperti ini. Aku akan tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik. Aku akan tetap ceritakan ke semua orang bahwa aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam hidupku. Saudara, bisakah engkau tetap percaya bahkan di titik tergelap dan terkelam sekalipun dalam hidupmu dan memuliakan Tuhan? Seperti yang Paulus berkata, gak peduli apapun caranya. Kalaupun itu harus lewat papa saya berusaha bunuh diri, selama nama Tuhan dipermuliakan. Bukan produknya yang saya perhatikan, tapi namanya yang dipermuliakan. Kalaupun itu harus lewat harapan terbesar satu-satunya yang saya miliki, seakan pupus dan hilang begitu saja. Tapi selama namanya dimuliakan, so be it. Karena yang penting
fokusnya adalah kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Fokusnya adalah menjaga hatinya dan bukan kepada yang lain. Pemusik boleh naik ke atas mimbar. Kalau hari ini kau ada di titik terendah dalam hidupmu, sekali lagi saya cuma bisa berkata buat saudara hari ini, jangan biarkan titik terendahmu hanya berlalu begitu saja. Tapi bahkan dari titik terendahmu, biarkan engkau bisa memuliakan nama Tuhan dari sana. Biar namanya tetap dipermuliakan. Karena fokus kita bukan ke sotonya. Fokus kita bukan ke baksonya. Fokus kita dengan siapa kita jalani hidup berdua. Saudara, banyak orang yang pernah menjalani hidup dengan bergandengan tangan, dengan mesra dengan Tuhan. Tapi kemudian dia lupa. Karena dunia mulai mengalihkan fokusnya. Tapi hari ini saya mau bilang, gandeng tangannya sekali lagi. Saat engkau gandeng tangan Tuhan, engkau ada di tempat yang aman. Engkau bersama dengan pribadi yang aman dalam hidupmu.